Baiklah, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Desi Purnamasari. Ibu berasal dari Nagari Maek. Ada yang Ibu yang tahu Maek di sini? Ada yang tahu? Juga jauh sama jauhnya dengan kita. Ya, jadi berarti kita ganti-gantian dari daerah yang jauh. Kemudian yang slide lagi. Ya, kalau Ibu dari Bandung Benar tahu nah? kita adalah kecamatan tetangga. Benar kita Kita tahu. itu konstansi. Biasanya bukan ada 3 rumah. Nah, itu ada yang PDD ada 1 rumah. Jadi dengan Ibu jauh dari Kapur 9, pernah dengar Kapur 9? Pernah. 9 ada untuk 50 kota. Nah, Ibu, nama Ibu Ibu Sisi. Nah, Ibu ketika ini dari Ibu yang lain datang ke sini itu adalah dalam grup namanya Buru Lera. Pernah anak-anak pernah Buru Lera? Pernah dengar? Jadi dari grup Buru Lera untuk berbagi praktik baik namanya tentang pembelajaran ya. Nah, itu siap semuanya. Nah, baiklah Bu. Berarti sebelum kita memulai kegiatan kita perlu kesepakatan kelasnya dulu ya. Ya Bu. Nah, anak-anak Ibu semuanya, sebelum kegiatan kita mulai, alangkah lebih baiknya kita buat kesepakatan kelas. Nah, Ibu tahu nggak apa itu artinya kesepakatan? Siapa yang tahu? Sepakatnya. Kalau aku dari dulu ya. Apa artinya itu? Ada kesepakatan sama kita. Nah, Ya. itu Begitu pula dengan kita. Jadi pada pagi hari ini ada kegiatan kita berjalan dengan baik, maka harus ada kesepakatan yang ya antara Ibu dengan anak Ibu. Namanya adalah kesepakatan kelas. Nah, maksudnya begini anak Ibu. Biasanya anak Ibu di sekolah kalau ini ada punya aturan. Aturan kelas ada? Ada dibaca di sekolahnya? Mana ada nggak yang ini aturan? Di dalam tas. Ada? Ada dibaca di jelasnya aturan kelas di sini? Ada? Mana? Ya, Itu Bu, di tas, di meja, di meja Bu. Di tas belakang. Nah, anak Ibu, sekarang aturan kelas itu kita ubah namanya menjadi kesepakatan kelas. Jadi Ibu besok di ruang kelas ini, aturan kelas itu diganti. Diganti dengan apa? Kesepakatan kelas. Berbeda antara aturan kelas dengan kesepakatan kelas. Kalau aturan kelas apa itu, Pak? Bagus, guru pintar anak Ibu. Kalau kesepakatan kelas, itu yang ubah adalah semua anak Ibu bisa kabur. Jadi sepakat dikasih tujuh semuanya. Nah, jadi aturan kelas itu diubah menjadi apa namanya? Apa namanya tadi? Bagus, kesepakatan kelas. Nah, kalau aturan kelas itu yang membuat adalah guru, pemikiran guru saja. Jadi ada yang setuju anak murid, kadang murid melaksanakannya dengan secara terpaksa ya kan? Nah, sekarang aturan kelas itu diganti namanya dengan kesepakatan kelas. Jadi tidak hanya dari pemikiran guru, tidak hanya ide dari guru, tetapi juga dari anak-anak Ibu. Jadi di kelas ini anak Ibu seperti apa belajarnya keinginannya. Nah, jadi dibuatkan dalam bentuk kesepakatan kelas. Nah, misalnya kesepakatan kelasnya yang pertama misalnya apa? Apa yang bersama apa yang pertama kelasnya Bu? Datang kelas tepat waktu. Iya, datang kelas tepat waktu. Anak Ibu semuanya biasanya datang waktu ke sekolah? Datang pukul berapa? Pukul berapa datang? Pukul 7. Ujiannya pukul berapa? Pukul 8. Jangan ada mungkin pukul 8 ya. Nah, sekarang ini apa? Yang kedua, menjaga kebersihan badan dan pakaian. Iya, menjaga kebersihan badan dan pakaian. Selain itu ada nggak anak Ibu yang ingin lagi? Apa lagi inginnya? Suatu belajar itu inginnya seperti apa? Bisa dituangkan. Jadi kalau aturan kelas itu hanya untuk pemikiran guru saja. Ada yang ingin sebenarnya, ada yang tidak setuju dengannya. Jadi yang terpaksa melaksanakannya. Kalau kesepakatan kelas itu idenya dari anak Ibu beserta guru. Ya, dari anak Ibu itu inginnya seperti apa belajar di kelas ini. Nah, itu kalau kesepakatan kelas ya. Jadi anak Ibu menjalankannya dengan rasa ya. Ya, karena keinginan kita seperti itu, jadi melaksanakannya tidak dengan terpaksa. Nah, yang pertama siapa bisa menentukan salah satu kesepakatan kelas? Inginnya belajar di kelas ini seperti apa? Dari awal sampai akhir. Apa ini? Kalau misalnya kita tepat waktu namanya apa? Apa kita namanya ya? Kalau tepat waktu namanya apa? Siapa yang tahu? Ya, mana? Itu yang salah. Ayo ini dah tahu. Ada yang jawab? Biar tanggung jawab aja teman-temannya. Ya, bisa ditulis dulu. Ya, bagus mana? Ayo kita tulis ya. Biar tanggung jawab. Ya, itu bisa ya? Ya, di depannya. Ya, bisa. Tulis di depan. Nah. Biar tanggung jawab. Kita biar tanggung jawab ya. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu tidak hanya datang tepat waktu. Apa lagi contoh yang bertanggung jawab? Siapa yang bisa ya? Lagi. Coba Ibu, siapa yang bisa? Misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Bagus itu juga namanya bertanggung jawab ya. Kemudian apa lagi selain yang tersebut kalian disebut dengan bertanggung jawab? Siapa yang tahu? Mengumpulkan tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Apa lagi yang bertanggung jawab itu? Agak melakukan apa biasanya? Bikin jelas. Kalau biasanya bikin jelas, hari ini siapa bikin Ibu? Ya bagus, berapa orang bikin? Bagaimana tadi bikinnya nak? Sudah selesaikan tugas dengan tadi? Sudah belum? Kalau sudah berarti sudah apa namanya tadi? Sudah? Ya, sudah tanggung jawabnya dengan yang bikin tadi. Bagus. Ini tanya kan ya? Ya bagus. Kemudian yang kedua lagi ya Bu. Yang kedua apa lagi nak? Siapa lagi yang bisa menggunakan pendapatnya yang kedua? Tadi ada Ibu waktu belajar, ini pertama semuanya bertanggung jawab. Tapi ini seperti apa lagi supaya belajar menyenangkan? Ibunya ini seperti apa? Gimana? Ibunya mudah seperti ini. Bisa enggak? Boleh. Ya, kita bisa. Berani. Boleh tidak kita dalam yang dengan kita belajar? Tidak boleh. Kalau tidak boleh, nanti kita harus bagaimana? Harus? Ya,
belajar budaya. Ya, boleh kita selesai. Ya, Udah ada nomor kan? ya. Kalau kan misalnya belajar kelompok ya, bagaimana kita dalam kelompok kita? Bisa nggak kita kerja sendiri? Tidak, berarti kita bagaimana? Ya, bekerja sama kata yang umum. Dari teman-temannya, tapi kita sama, kita tuliskan di depan, ya, coba tuliskan bekerja sama. Nah, bekerja sama itu dalam hal bagaimana? Ya, boleh nggak ketika kita menawarikan, ambil bekerja sama? Boleh nggak? Misalnya kita hari ini kata itu anak-anak, hari ini kita penilaian harian katakan, kemudian kita dikasih soal, boleh nggak kita contekin teman? Tidak boleh. Kalau dia tidak boleh bekerja sama ya. Ya, jadi ingat dulu ya. Ada batas-batas bekerja sama sebenarnya. Nah, dalam melaksanakan ujian kita tidak boleh bekerja sama, tidak boleh dikasih tahu dibandingkan dengan kita ya. Karena di dalam ujian itu guru kita menilai sejauh mana kemampuan anak dirinya, sampai mana kemampuan murid-muridnya. Jadi kalau kita bekerja sama, itu bukan hasil dari otak kita, bukan hasil dari kepala kita, itu hasil dari kepala kita. Ya, kemudian dalam menjuri, boleh bekerja sama. Misalnya orang yang satu terdiri di situ, misalnya apakah ada oleh dasar, kemudian yang satu mengambil uang temannya di dalam tas, itu bekerja sama itu. Tapi bekerja sama dalam yang baik dan yang buruk. Yang buruk boleh. Nah, jadi walaupun kita disuruh untuk bekerja sama, ada batas-batasnya. Yang bekerja sama itu yang terbolehkan adalah bekerja sama dalam kebaikan. Setuju? Setuju, Ibu? Setuju lah. Nah, ada yang pengalamannya dalam hal kerja sama, siapa yang tahu pengalamannya yang bisa berbagi pengalamannya ya? Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Misalnya, Bu, saya pernah kerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok yang menunjukkan seperti itu misalnya, ya. Pernah belajar kelompok dengan Ibu? Pernah? Ah? Belum? Pernah. Dalam belajar kelompok, biasanya satu kelompok anggotanya berapa orang? Nah? 4 dan satu lagi? Oh, sakit. Sakit. 4. Iya. 4 orang ya? 8 orang. Nah, dalam belajar kelompok itu, biasanya yang pertanyaan, anak ibu yang pintarnya atau seluruh anak ibu ikut mengeluarkan ide-idenya? Atau satu orang saja yang kerja? Semuanya. Ya, Semuanya. Betul. Kalau bekerja sama, kita harus saling bersama-sama melaksanakan menyelesaikan tugas kita. Berarti bekerja sama ya. Yang keempat, siapa lagi yang bisa? Apa lagi? Nilai-nilai kebaikan yang harus kita tanamkan dalam kelas kita. Yuk, siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang ingat? Apa? Harus menghormati Nah, siapa? ya. Menghormati guru, menghormati teman, ya Ya, kan? ya, terus Ya, apa lagi? terus ke depan ya. Saling menghormati. Ya, kita boleh paham ya? Ya. Jadi hubungan sama Ayo, dia. pas dulu. Saling menghormati. Ada yang mati ya. Bagus. Nah, masih ada lagi nak? Boleh ditambahkan masih ada ya, Bu? Ya. Tapi kalau sudah sepakat itu boleh itu saja dulu ya, Bu. Masih ada lagi yang ingin menambahkan oleh Ibu? Tapi ini orang udah bersih ya, Bu? Biasanya seperti ini, nak? Seperti ini? Ya. Ya, kalau bisa, kalau belum bisa kita laksanakan. Misalkan buang sampah pada jawabannya. Coba, lagi siapa lagi yang bentang ke depan yang mau menuliskannya? Ya, silakan nak. Ya. Buang sampah pada tempatnya. Itu misalnya ya. Ya. Tapi ada ibu Maunya apa? boleh ya? Misalnya. Nah, itu kan berarti Pak. Ya, jadi anak ibu sudah membuat 5 berapa tadi namanya? Kita kata apa namanya tadi? Bagus, kesepakatan kelas. Nah, yang baru saja kita laksanakan itu adalah tata cara membuat kesepakatan kelas. Nah, anak ibu nanti setelah ibu pulang dari sini bisa mempraktikkan itu langsung dengan ibunya tentang membuat kesepakatan kelas. Atau nanti tidak kita katakan ini contoh ya. Anak ibu inginnya seperti apa kelas ini supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan anak ibu paham dengan apa yang dijelaskan oleh ibu. Nah, nanti kesepakatan kelas itu boleh dengan kertas 2, misalnya kemudian satu orang, satu kertas, nanti ditempel di sebelah kertas karton, nanti ditempel di kelas. Jadi aturan kelasnya tidak ada lagi, tapi sudah diganti dengan kesepakatan kelas. Apa bedanya ibu aturan kelas dengan kesepakatan kelas tadi? Kalau aturan kelas yang membuatnya siapa? Guru, itu ide dari guru sendiri. Ada anak ibu terpaksa ada sebenarnya. Dan sekarang salahnya guru merdeka. Jadi kita hanya lagi bukan anak guru saja yang menjaga, tapi juga ide dari guru kita. Jadi yang itu nanti membuat kesepakatan kelas dan dibajak dirinya. Boleh dengan pisau warna-warni, boleh dengan kertas warna-warni, pokoknya yang menarik. Bisa dipahami kok? Bisa. Jadi sekarang supaya kesempatan itu lebih baik dari tingkat kesempatannya kita lakukan tes dulu ya. Setuju nanti semuanya. Betul sekarang ikuti ibu. Kita tempo tengah saja. Jadi tempo pagi 1, tempo siang 2, tempo sore 3, tempo malam tidak bunyi. Kenapa tidak bunyi, Bu? Iya. Kenapa tidak bunyi, Bu? Ya, Karena kalau malam
di kelas 2 sama kelas 5 kelas 6 aja. Kelas sampai di sini. Kelas 5 enggak? Kelas 5. Sampai 6 ya. Oh, enggak ada. Kalau ada dia jadi. Ada ibu pernah dengar kata-kata penting belajar Pancasila? Pernah? Belum kan? Belum. Belum kan karena belum dengar. Mungkin pernah yang dengar ini teman-teman lain dengar? Kelas lain, Ah, dengar pernah. Pernah kan? Enggak ya. Nah, dalam profil belajar Pancasila, anak ibu ada 6 dimensi yang ingin dicapai. Maksudnya adalah ada 6 kriteria atau 6 hal yang ingin diinginkan. Anak ibu ini dididik di sekolah melalui kurikulum kita yang baru. Nanti anak ibu sekarang kan belum kurikulum baru. Nanti tapi sudah mulai juga Pak. Walaupun anak ibu masih kurikulum 2019, kita mulai memasukkan tata cara yang saya ceritakan tadi dalam pembelajarannya. Walaupun tahun besok kalau kita menyebut kurikulum baru, yang kedua kita kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka anak ibu besok pasti kan kurikulum merdeka. Ya, jadi sekarang masih kan? Masih kan? Ya, nanti kurikulum merdeka kalau sekarang belum kurikulum merdeka belum merdeka. Nah, dalam kurikulum kita saat ini, yang pertama yang ini diwujudkan kurikulumnya adalah yang pertama apa yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Raka Mulia. Jadi nanti anak-anak Indonesia semuanya harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contohnya adalah sholat dan ngaji. Siapa yang ada salah tadi? Nah, ada salah tadi. Apa lagi yang salah? Ada salah tadi. Salah satu ada? Ya, kan yang salah tadi. Ya, siapa ngaji Pak Haji? Tadi, siapa yang ngaji? Ada. Ya, yang ngaji. Ada ngaji lagi Pak? Ngaji. Yang ngaji ya. Ya, kan yang dulu. Ya, berarti sudah selesai. Karena ada kalau lain yang tidak Ada sudah ada yang ngaji. Ya, besok semuanya lagi ya, nak. Sholat ya, sholat yang wajib kita laksanakan berapa kali? 5 kali sehari semalam. Apa yang namanya Pak? Nah, sholat itu nak sebenarnya bukan karena dipaksa tapi karena kita butuh. Dengan karena segala sholat itu nanti pikiran kita berdamai, nanti kita berdamai dan Iya, ya. kita Jadi ajarin, Pak. apalagi kalau mengaji itu salah satu contoh buat Iya, menyenangkan hati kita, menyenangkan dan ingat kita. Jadi sebenarnya kita butuh sebenarnya nak. Kalau indah ada, kalau banyak lagi jawab, tapi kalau kita sholat kita ngaji insya Allah itu banyak fikih, banyak audio dan audio. Insya Allah kita selalu tenang nyaman ya, ya kan? Nah, selalu dekat dengan Allah ya. Jadi itu yang ini ditunjukkan yang pertama. Apa tadi? Bagaimana sahabat kita berapa mulia ya? Selain kita bersolat dengan itu juga berapa mulia? Apa contohnya berapa mulia? Salah satunya contohnya Pak. Bersama kasih mungkin sholat pada waktunya. Coba yang tadi Bu, coba semuanya bersalaman. Ada alhamdulillah nanti ada ya. Kalau contohnya yang lain yang berapa mulia? Sama-sama pernah? Bagus, ya bagus. Baik kita, ya lagi. Ya, Kalau yang kelas? nanti kan bahasa kan kita, kan kita. Kita Saya. Ini kalau yang keluar dari kita. Ini kalau panggil apa? Panggil apa ya? Sama yang keluar dari kita panggil apa? Boleh panggil mana? Dah panggil siapa? Yang laki boleh panggil Bunda, boleh panggil Abah. Siapa lagi panggilannya di sini? Ah ya, itu dia. Ya. Saya boleh panggil nama dia ya. Yang kedua? Ada profil pada sekolah kebetulan. Apa? Ada salah satunya Bu? Yang belum. Yang kedua? Lagi. Apa? Yang tadi. Kalian kan silakan. Ya. Sekarang saya dulu. Itu baru yang pertama tadi. Profil belajar Pancasila itu ada berapa Ibu? Enak. Berarti yang tentang bahasa Inggris yang pertama baru. Nomor 1 gitar. Bisa ya? Nah, ada berapa yang ketiga? 5 lagi. Materi yang itu. Oh, enggak satu apa aja bisa. Ada yang bisa. Itu kegiatan jalan kelas apa ya kita? Apa yang bisa kita Ya, siapa? Ya, ya. Nah, siapa? Nah, Ibu yang mau bercerita bagaimana kisahnya pada hari ini dengan maksudnya 3 orang ini ya, Bu ya? Ada nggak tambah ilmu dari yang biasanya? Ada atau tidak? Ada. Bagus. Siapa yang cerita? Kenapa? Kenapa kita baca dia, Bu? Apa namanya tadi? Ya, bagus. Terima kasih. Kemudian tadi apa lagi yang tadi kenapa kita namanya ya? Maksudnya apa? Ya. Tapi perlu sedikit ya. Apalagi? Apalagi yang tadi? Profil belajar Pancasila. Ya bagus. Kurikulum merdeka katanya Bu ya. Jadi karena kita sudah memahami Bu ya, untuk saat sekarang ini adalah kelas sampai di sini dulu ya Nak. Nah, kalau ada kesalahan Ibu tadi, Ibu bertiga mohon maaf. Terakhir kita tutup dengan menyanyi saja lagu sini senang dapat kalian ya Bu. Desi, Ya. nah, kan tidak banyak materi kita saat ini, tapi tidak perlu banyak-banyak, tapi yang penting ada yang diterima dan diterapkan ya Nak. Jadi yang diterapkan nanti membuat kesepakatan kelas, Kemudian reading, kemudian nanti mereka perilaku profil belajar Pancasila, ngaji, sholat ya. Nah, ini pertama baru yang 5 lagi belum ada diceritakan.
berjumpa bertemu di jalan atau